Minasan, konnichiwa. Hai Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV. Di tajuk ngomong Jepang kali ini, kita akan belajar untuk membahas tentang bagaimana menanyakan kapan ulang tahun. Tanjobi wa itsu desu ka? Tanjobi. Sudah tahu artinya tanjobi? Ya, tanjobi itu artinya ulang tahun. Oke, jadi ketika ada teman yang ulang tahun, kita bisa ucapkan selamat ulang tahun dalam bahasa Jepang, yaitu o tanjobi omedetou. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menanyakan bagaimana menanyakan ulang tahunmu kapan. Oke, di sini ada kalimat tanjobi wa itsu desu ka? Oke, tanjobi ini ulang tahun dan itsu artinya kapan. Oke, jadi untuk bertanya ulang tahunmu kapan cukup menggunakan tanjobi wa itsu desu ka? Selanjutnya kita baca percakapan berikut ini. Di sini ada obrolannya Maya-san dan Yuki-san. Yuki-san, otanjobi omedetou. Arigatou. Kotoshi nansai desu ka? 17 歳です。Mayaさんの誕生日はいつですか? 4月17日です。Apakah sudah mengerti artinya? Oke. Yuki, selamat ulang tahun otanjobi omedetou. Lalu Yukinya menjawab, arigatou, terima kasih. Kemudian Maya bertanya, kotoshi nansai desu ka? Oke, masih ingat nansai artinya usia berapa? Oke, umurnya berapa? Di sini ada kata sai untuk menyatakan usia. Lalu dia jawab 17. Jadi 17 sai desu. 17 tahun. Maya-san no tanjobi wa itsu desu ka? Kemudian dia bertanya. Nah, Yukinya menjawab dan bertanya kepada Maya, kalau Maya ulang tahunnya kapan? Oke, kemudian Maya menjawab 4月17日です. Oke, di sini ada bulan April. 17 April. 17 itu ju 10 dan nana 7. Oke, kemudian April itu bulan keempat. 4月17日です. Dari contoh percakapan tadi, kita bisa melihat ada cara pengucapan untuk kapan ulang tahun. Nah, itu tadi ada 17 April. 17 April. Oke, nah tadi menyebutkannya adalah 4月17日. Jadi bulannya dulu, baru tanggalnya. Nah, sekarang kita coba perhatikan gambar ini. Kore nan desu ka? Oke, nan desu ka? Oke, kalender ya. Jadi, hai, Nihongo de wa kalender. Kalender. Oke, kalender, kalender. Oke, di sini bagaimana menyebutkan nama-nama bulan? Kita belajar menyebutkan bulannya dulu. Jadi kalau bahasa Jepang, bulannya dulu. Oke, kita ingat angka. Masih ingat ya dulu angka 1 sampai 10? Ya, jadi kita menyebutkan angka, lalu di belakangnya diakhiri dengan kata gatsu. Kita sebutkan angkanya lalu diakhiri dengan gatsu. Oke, kita coba baca, berarti di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dalam bahasa Jepang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tetapi untuk penyebutan angka 4 yang digunakan bukan yang yong tetapi yang shi. Kemudian untuk 7 juga sama, bukan yang nana tetapi yang shichi. Kemudian untuk 9, Q biasanya disebut dengan ku. Oke. Ja. Yatte mimashou. Mari kita coba. Bulan 1 atau Januari jadi
1月、2 2月、3 3月、4 4月、5 5月、6 6月、7 7月、8 8月、9 9月、10 10月、11 11月、12 Juni gatsu. Oke, jadi misalnya bulan Januari, bulan 1 berarti 1月. Bulan Juni, Juni itu bulan ke-6, jadi menyebutnya adalah 6月. Lalu bulan Oktober, bulan ke-10, jadi 10月. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menyebutkan tanggal. Nah, untuk tanggal ini sedikit unik karena untuk tanggal untuk 1 sampai 10 punya nama khusus. Kalau tadi bulan kita hanya menambahkan angka dengan kata gatsu, tapi untuk tanggal di sini ada namanya sendiri. Perhatikan di sini untuk tanggal 1. Oke. Tanggal 1 yaitu bacanya adalah tsui tachi. Lalu tanggal 2 futsuka. Tanggal 3 mika. Tanggal 4 yokka. Dan tanggal 5 itsuka. Tanggal 6 muika. Tanggal 7 nanoka. Tanggal 8 yoka, tanggal 9 kokonoka, dan tanggal 10 toka. Oke. Untuk nama-nama tanggal, perhatikan tanggal 1 sampai 10 punya nama khusus. Jadi harus dihafalkan, bukan ichi, ni, tapi di sini namanya sedikit berbeda. Oke, tanggal 1 suitachi, tanggal 2 futsuka, tanggal 3 mika, di sini tsu-nya kecil jadi double, mika, tanggal 4 yokka, tanggal 5 itsuka, tanggal 6 muika, tanggal 7 nanoka, tanggal 8 yoka, tanggal 9 kokonoka, dan tanggal 10 toka. Lalu bagaimana untuk tanggal 11 ke atas? Oke, kita lihat sebelah. Untuk tanggal 11, ya, di sini juichi nichi. Ya, kita menambahkan kata nichi. Oke, cukup angka bilangannya berapa? Ditambahkan nichi. Jadi, untuk di atas 11, 11, 12, 13, dan seterusnya, kita cukup menambahkan angka ditambahkan nichi. Misalnya 12, jadi Juni nichi. Ya. Lalu yang sedikit berbeda untuk tanggal 14 dan tanggal 24 ini menggunakan angka belakangnya sama dengan 4. Ya, jadi 14 menjadi juyokka dan 24 menjadi nijuyokka. Oke, diingat ya, juyokka dan nijuyokka. Jadi, untuk menyebutkan tanggal di atas 10 selain 14 dan 24, kita cukup menyebutkan angka ditambahkan dengan nichi di belakangnya. Oke, jadi contohnya 12 menjadi Juni nichi, 13 Jusa nichi, tanggal 15 Jugo nichi, dan seterusnya. Lalu untuk bertanya, jadi kita tinggal menggantikan kata berapanya dengan kata apa. Ya, jadi menjadi nan nichi, tanggal berapa. Oke. Contohnya di sini ada tanggal 13 Agustus. Oke. 13 Agustus. Agustus adalah bulan ke-8. Jadi hachigatsu 13 Jusang nichi desu. Tapi ketika kita menyebutkan misalnya tanggal 24 Agustus, oke, jadi menyebutkannya hachigatsu nijuyokka karena ada namanya khusus. Jadi hachigatsu nijuyokka.
Yokka. Lalu misalnya tanggal 8 Agustus menjadi Hachigatsu Yoka. Hachigatsu Yoka. Jadi ketika kita akan menanyakan ulang tahunnya kapan, jadi kita cukup menggunakan kata Tanjobi wa itsu desu ka? Tanjobi wa itsu desu ka? Nah, lalu nama bulannya, kemudian nama tanggalnya. Oke, masih ingat tadi? Ya, contohnya adalah 17 April. Oke, jadi bulan keempat Shigatsu 17日です。4月17日. Oke, lalu kita coba. Hai, tanjobi wa itsu desu ka? Oke, 2 Agustus. Jadi menyebutnya adalah 8月2日. 8月2日. Tanjobi wa itsu desu ka? 4 Februari. Februari bulan kedua berarti 2月4日. Oke, 4日. 2月4日. Oke, lalu 5 April berarti menyebutkannya ya 4月5月5日. 4月5日. Lalu 7 April. Oke. Masih sama 4月7. Hai, 7日. Oke. Kemudian 13 Agustus berarti 8月13日です. 8月13日. 18 Maret berarti 3月18日. Dan 19 September berarti menjadi 9月. Ingat, 9 dibaca 9月19日です. Oke, 9月19日です. どうですか? Itu tadi pembahasan kita tentang menanyakan kapan ulang tahunmu. Ya, jadi kita sudah belajar menyebutkan bulan dan tanggal dalam bahasa Jepang. Agar belajar kita lebih efektif, tentunya kita butuh referensi yang berkualitas. Jangan khawatir, Andaliman Books punya banyak rekomendasi referensi berkualitas. Cek infonya di akhir video ya. Kami tunggu saran dan kritik kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.